ekonomi dan perempuan itu juga punya relasi. Bahwa 4 tahun perjalanan Payuni, kita komitmen bahwa emak-emak ini ada pesantren wirausaha di gedung lantai 2. Mereka ngaji, mereka baca Quran, mereka sholawatan, mereka asmaul husna, kemudian ada tausiah, kemudian setelah itu mereka akan mendiskusikan Sabtu besok itu apa yang mau dikerjakan. Nah, kami anggap bahwa pesantren wirausaha itu nyawa Payuni. Jika tidak ada pesantren ini, ya rasa-rasanya Payuni akan mati. Tapi perjalanan 4 tahun ini, dari mulai awal kita pinjam dana musola 15 juta waktu itu, dan waktu itu gelaran pertama 28 Oktober 2018 kita dapat 16 juta. Gelaran hari ini kita sudah omsetnya per gelaran seperti ini di atas 80 juta. Dan total 4 tahun uang masuk perputaran di kampung ini sudah 7 miliar. Jadi ini bagian dari tahadus bin nikmah, bahwa ada banyak kebaikan yang mesti kita tanam di kampung-kampung kreatif. Dan Ustaz Abdul Hakim juga mendorong sebuah pasar di Gedung Meneng namanya Pas Gede, di dekat dengan pesantren Darul Hikmah yang memang beliau membina di sana. Dan kami juga terus connecting, berupaya bagaimana yang paling sulit adalah menemukan para penggerak. Penggerak yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, penggerak yang bicara gagasan. Jadi orang-orang besar bicara gagasan, dan kalau orang-orang kecil memang bicaranya orang lain. Dan kita menunggu teman-teman muda ini juga ketika nanti pulang ke kampung, pulang ke masyarakat, atau kemudian melakukan gerakan di tingkat organisasi masyarakat, teman-teman benar-benar belajar bagaimana sih kita menjadi manusia-manusia yang memberi manfaat, memberi nyala bagi orang lain. Itu saja preambul yang bisa saya sampaikan. Saya tentu terima kasih atas kedatangan Ustaz Abdul Hakim, Prof. Damroh, dan monggo Mas Musika untuk memulai diskusinya. Terima kasih Bapak Dharma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Masih semangat gak nih? Kayaknya habis makan tapi kok gak semangat. Selamat siang. Terima kasih untuk teman-teman sudah datang dalam diskusi ini. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu kepada beliau. Ada tadi oleh Pak Dharma, ada Ustadz Abdul Hakim dan Prof. Damroh. Kali ini kita akan membahas terkait agama, ekonomi, dan perempuan gitu. Karena kita juga, kenapa kok kita membahas tema ini, karena kita juga melihat lah bahwa sebenarnya perempuan juga punya peran signifikan dalam membangun ekonomi kita gitu kan. Apalagi di saat pandemi kemarin juga UMKM yang banyak digerakkan oleh perempuan itu juga membantu sekali gitu perekonomian yang ada di Indonesia. Tapi memang kalau kita melihat realita di masyarakat itu ya budaya patriarki, kemudian kesetaraan gender yang masih tabu gitu kan, akhirnya membuat perempuan itu mengalami domestifikasi, peminggiran gitu kan ya, dan kekerasan. Kalau sekarang kita melihat kasus yang lagi ngetren apa coba? Lesti gitu kan ya, KDRT gitu kan ya. Belum lagi itu kasus kekerasan yang ada di pesantren, kemudian di kampus itu yang kayaknya hampir setiap hari itu ada terus gitu kan ya. Belum lagi kita melihat perjuangan perempuan kayak misalnya di Pati yang memperjuangkan lahan pertanian mereka melawan pabrik semen gitu kan. Kemudian ada di Yogyakarta itu yang kemudian para perempuan melawan pembangunan airport internasional, kemudian lahan mereka tergusur. Itu juga ada lagi yang di Wadas juga ya. Wadas itu kemarin sempat rame kan ya, ada konfrontasi antara warga Wadas dan kemudian ada para mama yang kemudian jadi korban juga di sana kan ya. Nah itu juga jadi PR kita dan perlu kita diskusikan bagaimana supaya perempuan itu juga mendapatkan ruang yang setara, ruang yang kemudian sama dengan laki-laki. Karena kita harus melihat bahwa agama juga mendorong kita untuk memberikan ruang kepada mereka gitu kan ya, bahwa kita laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Artinya juga di muka bumi punya potensi, punya kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan SDM yang ada di bumi ini. Nah nanti tema ini akan dikulik lebih mendalam lagi oleh dua narasumber kita yang luar biasa ini. Dan teman-teman nanti jika ada pertanyaan boleh bertanya di sesi pertanyaan. Nanti itu langsung aja ya karena sudah siang banget ini kan.
Monggo ini untuk Ustadz Abdul Hakim dulu ya. Ustadz, monggo Ustadz. Ya nggak apa-apa, saya dulu nanti kalau kan kalau guru ada yang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pun. Ya Bun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa bi'inna ilma al-fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Alhamdulillah kami bersyukur pada kesempatan pagi pesan masih pagi ya. Menjelang siang. Pagi menjelang siang. Sebuah kehormatan kembali saya tentu mendapatkan undangan untuk bisa bersama-sama Bapak dan Ibu, saudara dan saudara sekalian, secara khusus para mahasiswa dan mahasiswi, ada juga sahabat-sahabat saya dari Unila, para pembimbing, para dosen dari Unila yang sedang melakukan studi banding ataupun ingin bertukar pengalaman, bertukar ilmu terkait apa pengalaman yang telah dilalui oleh Pak Yun yang sangat luar biasa. Sudah banyak kedatangan di sini untuk menimbang pengalaman terbaik Pak Yuni, dunia Ustaz Pak Yuni dalam berkhidmat kepada masyarakat, kepada umat, kepada bangsa dan negara. Kita bersyukur alhamdulillah. Beristimewa lagi hari ini silaturahim dan diskusi kita, saya didampingi oleh guru saya, dosen saya. Saya sedang menempuh program doktoral, program studi manajemen pendidikan Islam, dan pas walaupun saya seorang politisi ya, saya cukup lama di DPRD satu periode DPRD provinsi 1999 sampai 2004, kemudian 2004 sampai 2015 mundur karena di kota inilah di kota inilah saya menimba pengalaman luar biasa jadi kandidat calon wali kota di 2012, 2019 saya kembali maju menjadi politisi dan terpilih di anggota DPD RI 1 dari 4 anggota DPD RI dari Lampung, dan saat sekarang ini komite saya adalah komite 4 yang membidangi APBN, kemudian keuangan, koperasi dan UMKM. Saat sekarang ini posisi kami sedang reses dan sebuah alhamdulillah dapat kesempatan untuk berdialog dengan para siswi yang sedang studi banding di sini, dipandu oleh Mas Mustika. Terima kasih. Tema kita menarik kali ini, itu terkait dengan agama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan kultural. Tentu nanti di dalam beliau, ahlinya beliau. Ya, saya politisi. Tapi saya pun juga alhamdulillah memimpin sebuah pondok pesantren mahasiswa. Saya ingin mengawali diskusi kita pada kesempatan ini itu dalam perspektif agamanya, agama Islam. Saya ingin mengajak dalam perspektif itu. Karena tentu kita yakini al-yawma akmaltu lakum dinakum.
seluruh nilai-nilai keagamaan yang berkembang ya, dari abad ke abad, dari masa ke masa, dari mulai hadirnya manusia di permukaan bumi ini adalah tersempurnakan. Ya, yaitu pada saat baginda Rasulullah membawa misi kenabian dan Rasulullah. Khatamun nabiyyin al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau kemudian lahir agama baru setelah itu, berarti sesungguhnya tidak ada hal yang baru dalam konteks frame, dalam membangun kemanusiaan, dalam membangun peradaban. Sehingga tidak ada yang baru. Kalau tidak ada lahir agama baru, keyakinan baru, kepercayaan baru, itu sudah sempurna. Ya, bagaimana frame, bagaimana kaidah-kaidah, bagaimana koridor-koridor, rambu-rambu untuk membangun sebuah kehidupan dan peradaban itu sudah cukup dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, merangkum. Ya, khatamun nabiyyin. Dia baginda Rasul itu ya bukan semata-mata ya, penghulu ataupun penutup dari kenabian dan kerasulan, tapi secara nilai, cara ajaran dia adalah merangkum universal. Karena pada hakikatnya adalah nilai universal itu hanya satu, karena Tuhannya satu. Ya. Tidak mungkin ada nilai kebenaran itu dua dalam kehidupan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Konsekuensi dari meyakini ketuhanan yang Maha Esa, Allah itu satu, ya, Tuhan itu satu, maka konsekuensinya nilai kebenaran itu hanya satu. Ya. Hanya orang di dalam menafsirkan kebenaran yang satu itulah yang kemudian terjadi varian. Ya. Lahirlah agama-agama, lahirlah keyakinan dan sebagainya. Sebetulnya di dalam menafsirkan, orang dalam menafsirkan kebenaran Allah, kebenaran Tuhan itulah ya, lahir beragam agama. Tetapi kalau secara historis ya, agama-agama besar itu punya kesatuan, ya, kesatuan dan semuanya Muslim ya. Baik itu yang kemudian yang melahirkan agama Yahudi ataupun agama Nasrani, ya, Katolik dan cabang-cabang varian yang lainnya, pada hakikatnya dia millah wahidah. Oleh karena itu, kalau saya hari ini ingin menyampaikan, nanti insya Allah akan lebih dalam lagi dikupas oleh guru saya, yang terhormat Prof. Damro, itu terkait dengan bicara agama, ekonomi dan perempuan. Saya ingin karena komprehensif nih, mengatakan salah satu surat saja dari Al-Quran, surah An-Nisa, surat terpanjang ya, dari nomor 2 setelah Al-Baqarah ya, jumlahnya ada 176 surat An-Nisa ini ya. Dan ini suratnya surat pergolongan madaniyah ya. Di mana ada satu riwayat menarik nih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah. Tidaklah surat Al-Baqarah dan An-Nisa diturunkan kecuali aku telah bersama Rasulullah, ini kata Aisyah ya. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah baru bertemu bersama Aisyah. Jadi sosok Aisyah ini nanti berbicara tentang wanita ya, luar biasa. Seorang wanita yang sangat cerdas. Nah, diawali oleh tentu kita mengenal siapanya Khadijah, sosok pebisnis ekonomi. Jadi bagi dunia Islam itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Peran wanita dalam bisnis, ya, peran wanita dalam peradaban, peran wanita dalam membangun ekonomi itu bukan sesuatu yang asing. Ya. Sejarah keislaman terbuktikan itu. Ya. Dan surah ini adalah surah yang sangat disenangi oleh baginda Rasulullah karena berbicara tentang An-Nisa, berbicara tentang wanita, berbicara tentang perempuan. Jadi Islam berbicara perempuan itu tidak setoran di komprehensif. Jadi kalau ada gerakan gender, gerakan persamaan, ya, itu sebetulnya Islam sudah jauh lebih lengkap. Karena sebelum datangnya Islam, bagaimana perlakuan masyarakat pada saat itu, masyarakat jahiliyah ya, masyarakat Quraisy, mereka merasa tidak punya kehormatan harga dirinya. Bukan sebuah kebanggaan kalau kemudian punya anak dengan perempuan, ya, dianggap membani, dianggap sebuah hinaan gitu. Ya, itu dulu ya, bahkan dibunuh wanita itu
ya, bayi-bayi wanita itu, ya, karena dianggap tidak memberikan sesuatu. Mereka masyarakat pada saat itu merasa bangga kalau kemudian mereka punya anak laki-laki, ya, sebuah kehormatan punya anak laki-laki. Dikoreksi oleh Islam secara total dengan berbicara tentang perempuan yang sangat komprehensif. Ya, oleh karena itu membaca peran perempuan itu tidak boleh sektoral, tidak boleh parsial, dia harus utuh membacanya. Ya, ya gitu ya, tidak boleh hanya aspek ekonomi, tidak lengkap. Nanti, nah kenapa Barat, ya, membaca perempuan itu sehingga ada gerakan feminisme, ya, gerakan kesetaraan, gerakan gender. Mereka tidak berangkat dari ideologi yang benar tentang membaca manusia, itu persoalannya. Ya, kalau dia membaca Islam, bisa berdolak dulu, jangan itu ya. Gerakan feminisme, gender dan sebagainya yang ingin menyamakan laki-laki, ada kesetaraan dan sebagainya, gerakan gender ya. Karena Barat itu, saya ingin bahwa bagaimana melihat ya Timur, melihat Islam itu tidak boleh dalam perspektif Barat. Salah nih. Ya. Gerakan gender, gerakan feminisme itu adalah gerakan dari Barat yang mereka secara sosiologis memang pemahaman agama itu terjadi dikotomi, memisahkan. Ya, terjadi dikotomi. Ya, bahwa dunia itu untuk kaisar. Ya, kemudian yang namanya pendeta agama itu hanya untuk akhirat. Ini persoalannya. Ustaz Abdul Hakim. Ya. Ternyata Pak Haji Soban, ketua Pasar Payung ini dulu pembimbingnya program. Oh, Masya Allah, ya. Lalu apa namanya? Iya. Kalau gitu, Saya ketua pasar ya. Ya. Jadi kalau ingin bagaimana agama berbicara tentang perempuan, surah An-Nisa itu cukup komprehensif, terdiri dari 176 ayat. Saya ringkasnya saja karena nanti biar gue yang kupas, dan ketika yang namanya ada pembaca terbaik di masa Rasul ini namanya Abdullah ibnu Mas'ud, membacakan Al-Quran, kemudian membaca surah An-Nisa. Ketika dia sampai ayat 41, Rasul menyuruhnya berhenti. Sahabat kemudian menengok dan mendapati kedua mata Rasulullah berlinang. Ketika sampai pada ayat 41 surah An-Nisa, bisa kenapa kan ceritanya? Sampai Rasul mentekan air mata. Ya. Jadi induknya tentang berbicara tentang Al-Quran surah An-Nisa. Namanya sudah An-Nisa. An-Nisa itu yang terjawab perempuan. Ya. Luar biasa artinya dalam konteks ini memberikan kerangka yang jelas. Ringkasnya, jadi berbicara surat An-Nisa, berbicara tentang perempuan. Yang pertama adalah intisarinya paling utama adalah dia berbicara tentang pengesaan Allah, tentang tauhidullah. Itu surat An-Nisa, isi yang pertama. Karena kehidupan tidak ada maknanya, tidak ada gunanya ketika cacat secara politik. Sehebat apapun, semaju apapun secara budaya materi, tetapi kalau cacat akidahnya tidak ada nilai apapun. Ini menjadi prinsip dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena nilai kemanusiaan seorang di hadapan Allah itu adalah karena yang paling fondasi dasar iman, takwa. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak ada nilai kemanusiaan seseorang betapapun dia melahirkan berbagai prestasi baik laki-laki ataupun perempuan kalau tidak ada iman, kalau cacat secara akidah. Karena itu surah An-Nisa betapapun secara umum dia berbicara tentang perempuan, maka yang dikupas itu ada fondasi pertama terlebih dahulu. Sejalan tentu dengan asas bernegara kita, berbangsa dan bernegara kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sumber titik tolak dan titik pangkal bagi sila-sila berikutnya. Tidak akan terbangun kemanusiaan yang adil dan beradab kalau tidak berangkat dari ketuhanan yang Maha Esa. Bahasanya panjang itu. Saya
karena memang terbiasa mensosialisasikan Pancasila. Ya. Persatuan Indonesia tidak pernah akan kokoh kalau tidak dibangun berbasis sila-sila pendahulunya, yang terdahulunya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka lahirnya adalah persatuan Indonesia yang kokoh. Indonesia berhutang budi kepada kaum muslimin Indonesia yang jumlahnya mayoritas. Itulah yang mengokohkan kehadiran NKRI sesungguhnya. Yang hari-hari ini sering dituding, ya, pemecah belah, ekstremisme, apa lagi? Terorisme. Padahal negara harus bersyukur, ya. Dunia memuji kepada keislaman Indonesia yang nyaman, damai, itu sumbangsih. Saya baru pulang dari Bosnia, ya, baru pulang dari Albania. Di Bosnia itu ada 8.000 kuburan massal kaum muslimin yang digorok oleh orang-orang Kristiani. Di negara yang mayoritas Islam tidak pernah ditemukan itu. Ini betapa kaum muslimin itu sangat toleran dan protokol. Ya. Jadi surah An-Nisa dia berbicara tentang fondasi dasar tauhid. Karena tidak ada nilai kehidupan ini, dunia dan akhirat ketika tidak bertauhid. Yang kedua, surat An-Nisa dia berbicara tentang bagaimana membangun keluarga yang benar sebagai fondasi. Membangun masyarakat, membangun bangsa dan negara harus berpijak kepada kokohnya rumah tangga. Hubungan suami dan istri, hubungan antar komponen keluarga. Surah An-Nisa berbicara tentang fondasi membangun masyarakat yang kokoh, yaitu membangun masyarakat yang kokoh, membangun negara yang kokoh. Pilarnya harus ketahanan keluarga yang saat sekarang ini diporak-porandakan, ya. Laki-laki dihalalkan menikah dengan laki-laki yang sejenis, ya. Sebalik itu kan hancur yang namanya fondasi berkeluarga. Bagaimana akan melahirkan keturunan yang benar, ya. Perkembangan manusia akan punah kalau itu dilegalisasi. Ya, itu yang dituntut oleh gerakan feminisme. Mudah kita tidak terjebak dengan itu, ya. Yang ketiga, surah An-Nisa juga berbicara tentang pentingnya membentuk negara di atas fondasi yang kuat itu, di mana negara itulah yang memberikan jaminan pengaturan. Negara itulah yang akan memberikan jaminan terpenuhnya hak-hak publik dan masyarakat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Peran kepemimpinan, peran negara dikaitkan dengan persoalan keluarga. Ya, Rabbana hablana min azwajina berbicara tentang keluarga. Qur'an ta'ayyud itu berbicara tentang keturunan. Ya, baru di ujungnya adalah waj'alna lil muttaqina imama, kepemimpinan. Hadirnya negara itu ada untuk mengayomi keluarga, untuk mengayomi masyarakat, untuk mengayomi seluruh komponen anak bangsa. Itu yang ketiga. Yang keempat, surah An-Nisa ini juga berbicara tentang perempuan muda berhati-hati agar tidak tergoda suatu pergaulan yang dapat merusak. Ya, ini berbahaya kalau rumah tangga tidak terjaga. Kasus Sambo itu membuktikan itu. Terjadi perselingkuhan. Karena ada rayuan-rayuan. Yang kelima, bertujuan untuk memperingatkan para orang yang beriman agar tidak meremehkan hak para perempuan dan anak-anak. Itu dibicarakan surah An-Nisa. Hak perempuan. Ya. Karena menjelaskan tentang syariat ditetapkannya, yaitu ya kehadiran syariat itu bukan untuk mempersulit, dalam rangka mempermudah dan mengatur supaya untuk mengayomi kehadiran syariat itu. Ketujuh, dia berbicara tentang pentingnya perjuangan jalan Allah. Ya. Yang kedelapan, surah An-Nisa pun juga berbicara tentang yaitu seluruh umat manusia harus memperbaiki iman kepada Allah dan seterusnya. Ya. 9, menjelaskan keselamatan di akhirat. Ke-10, membuktikan kebenaran kenabian baginda Rasulullah SAW. Begitu komprehensifnya dia berbicara tentang perempuan. Ya. Kalau berbicara tentang aspek ekonomi, itu hanya apa namanya bagian, varian saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan membahas persoalan ekonomi kaitan dengan agama dan perempuan tidak parsial, utuh. Bagaimana peran keluarga? Dalam keluarga itu nanti ada hak dan kewajiban. Ya. Nanti peran kodrati antara laki-laki dan wanita. Laki-laki tidak bisa hamil, itu masalahnya. Laki-laki tidak bisa menyusui.
Dalam penelitian, anak yang mendapatkan asuhan dengan ASI ibu yang lengkap, yang tindakan 2 tahun, jauh lebih berkualitas pertumbuhan. Kita ini punya karakteristik masing-masing. Ada yang namanya sidik jari. Sidik jari seorang itu menunjukkan karakter dan berbeda. Kalau kita mempelajari ilmu psikologi, otak manusia itu bagi 4 kuadran. Itu dibentuk ketika dalam alam rahim. Dalam berbagai penelitian, ibu-ibu yang hamil dalam kondisi bahagia, senang, banyak berzikir, banyak bersolawat, kondisi emosi stabil 9 bulan itu akan melahirkan bayi yang sangat berkualitas ketimbang ibu-ibu yang mengalami berbagai kegoncangan akibat KDRT, akibat kemiskinan, ya, akibat tidak harmonis hubungan dengan keluarga. Oleh karena itu, kenapa kalau kita punya anak 4 berbeda-beda wataknya itu? Karena sangat rentan ketika ibu sedang hamil. Sudah punya istri? Belum. Lihat ya istrimu nanti ya. Itu menentukan kualitas bayi yang lahir, ditentukan kualitas ketika berada di dalam ini. Ya, ini yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nggak bisa, hamil nggak bisa digantikan. Walaupun ada bayi tabung, hanya pembuahan dari luar, tapi harus ditahan bila lahir. Oleh karena itu, ketika istrimu nanti hamil, mengaruhnya nasihat ini dari orang tua. Mau punya anak berkualitas? Anak berkualitas itu mulai dari amalan pertama. Sudah tahu caranya malam pertama itu apa yang dilakukan ketika seorang suami dan istri malam pertama, tahu nggak? Enggak. Coba bayangkan. Saya ingin bahasa komprehensif, mohon maaf ya. Kita tidak terjebak dengan gerakan-gerakan barat itu, tidak ngerti tentang agama. Kalau seorang wanita sedang hamil, dia suruh kerja keras, suruh dagang dan sebagainya, bikin ekonomi dan sebagainya. Bukan nggak boleh, dagang boleh, halal. Kaidahnya itu, muamalah itu halal, boleh dibolehkan, kecuali yang dilarang, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Tetapi masalahnya, kalau seorang ibu, seorang wanita yang sedang mengandung direpotkan oleh berbagai pekerjaan luar, harus harus menyambung dan sebagainya, enggak? Harus jualan, harus bikin pusing dan sebagainya. Kira-kira bagaimana kondisi psikologisnya? Dia bisa. Kondisi psikologis seorang ibu yang hamil mempengaruhi bayi yang itu persoalannya. Hamil nggak bisa dititipkan kepada bapak-bapak. Itu problemnya, nggak bisa dititipkan ke bayi tabung ataupun ditaruh di sini, nggak bisa. Ada bayi tabung hanya pembuahannya di luar, tapi harus dimasukkan di rahim. Bisa dipahami nggak? Tadi nanti berbicara tentang bagaimana kesempatan untuk dalam bidang politik, kesempatan untuk dalam bidang bisnis bagi perempuan. Islam tidak melarang, dibolehkan, ya, membantu ekonomi keluarga. Masalahnya tadi ada persoalan. Sebuah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, itu persoalannya. Laki-laki tidak bisa menyusui, betul nggak? Laki-laki tidak bisa hamil. Sementara kita ingin punya kualitas keturunan yang bagus, betul nggak? Ya, manusia unggul, tidak stunting. Ya. Sekali dulu nanti kita tambah kalau betul. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kita bakar-bakar ini. Kebetulan moderatornya Mujang, jadi saya bisa ngepukin gitu loh. Kita lanjutkan ya bersama Prof. Dan Prof kita akan membahas itu mendalam ya. Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa. Pertama tentu kita banyak mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan luar biasa kepada kita. Khususnya pada hari ini kita dapat silaturahim antara mahasiswa dan guru dan ibu-ibu, dan kebetulan juga saya di sini sebagai guru gitu, dan guru besar. Jadi beberapa perguruan tinggi di UIN, di Anur, masuk di IAIN sini.
Nah, sebelum saya mengupas apa yang diinginkan dalam diskusi ini, perlu saya tampilkan kami sebenarnya ya dari kemarin saya ini kan mengajar atau memberi kuliah di IAIN di S2 Hukum Keluarga Islam. Salah satu di antara mahasiswa saya itu Gus Dur. Gus Dur yang undang mana? Abdurrahman Buhadi. Gus Dur itu yang punya talk shop pergi ke Jakarta. Jadi Gus Dur ini luar biasa, komunikasinya hebat. Pada waktu saya sampai di gedung pasca, Pak, pertama mau kuliah di mana? Apa di gedung lama atau gedung baru? Nah, itu tawarannya luar biasa. Saya bilang yang lama saja. Saya kalau capek saya segera berhenti. Dipanggil lah mahasiswa kuliah kami di gedung lama. Itu ada lagi, Pak. Saya nggak selama-lamanya, ada pekerjaan. Ya silakan saja, yang penting nama kamu sudah ada kan di sini, sudah ada. Jadi punyalah, sambil kuliah itu diajak lagi saya ke sini. Pak, ada ini, kita bisa namanya sekolah Payumi ya. Payumi ini ada yang mau ulang tahun itu. Kak, saya mengharapkan Bapak terlibat dan dapat berpartisipasi. Apa itu? Baru saya kan banyak nggak tahu apa yang disebut dengan payung dan sebagainya. Belajar saya sini bersama kemarin sebelumnya makan bersama dengan mahasiswa dari UNS. Diajak oleh Gus Dur sana mata sudah dibawa ke sini. Sudah bawa ke sini mau berpanjang lebar gitu. Pak, kalau bagaimana kalau besok ada diskusi dengan mahasiswa, kita panggil juga Pak Hakim. Nah, maka disitulah dipanggil hakim gitu. Ya, saya sebagai yang baru kenal dengan ini, ya monggo saja lah, saya ikut aja gitu. Jadi sekarang di sini, alhamdulillah, saya ini reuni nih, bertemu dengan Ananda ini, mahasiswa saya bertemu dengan ini. Namanya satu Mustika ini, Sauban. Saya kalau nggak ada Pak, saya mahasiswa saya ini dulu. Nggak ingat ya, sudah berumur nggak anak nggak ingat. Jadi kemarin Pak berapa umurnya? Sebenarnya umur Tuhan angka saja Pak umur. Saya kan menyimpulkan berapa? Apa beda sebenarnya antara 17 dengan 71? Sama Pak katanya. Nah itu sudah sama. Ada laki-laki umur 17 ngawini emak-emak umur 71. Ditanya oleh wartawan, mengapa mak mau senang dengan anak bujang umur 17? Apa bedanya antara 17 dengan 71? Enggak bisa jawab wartawan. Nah, yang mau bisa membedakan apa Pak? Bu, ini bisa membedakan adalah semangat. Nah, jadi kita yang nggak ada kalau udah semangat, yang tua bisa bersemangat muda, yang muda bisa juga bersemangat tua. Semangat ini lah yang membedakan. Ananda semua ini semangatnya sudah masih semangat muda, masih muda. Saya orang sudah tua bersemangat muda. Demikian juga yang lain ketemu di ruangan. Nah, ini kira gitu. Sudah itu saya bilang dengan Pak Arnad Gus Dur, besok oke, pagi-pagi saya bersama dengan Pak Hakim. Pak Hakim itu orang atau wakil dari masyarakat Lampung. Hebat juga. Saya ikut besok. Kebetulan juga dia ini ikut sebagai peserta sebagai mahasiswa doktoral di ANUR IAIN. Saya juga ngajar. Saya ngajar sana S2, S3 di ANUR itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita kesini saya tadi mulai jam 6 sampai jam 7 kami di sana itu ada senam sehat gembira. Saya ketuanya, pesertanya itu emak-emak semua, banyak emak-emak. Ada 100 berapa? 139 emak-emak. Campur. Ya di bapak-bapak dikit kok. Ya dikit lah. Ada 10 orang. Nah ini kami ini dulu saya ini mulai senam itu di UIN Laboratorium itu mulai tahun 1985 sudah mulai. Kami ini semuanya sebagai pelatih ini.
Nah yang datang ini kebetulan saya ajak ini Bu Rimin, jadi Bu Rimin ini pelatih senam sehat gembira. Nah ini Nyonya Ibu Hilda, istri tercinta. Jadi dia ini juga pelatih, ya pelatih. Dan saya yang laki-laki juga pelatih. Dan ketemulah kami ini tetap melaksanakan senam sehat gembira. Nah dalam kaitan ini saya ajak sini, mungkin saja nanti dia pulang terinspirasi dari kegiatan-kegiatan ini. Kira-kira mana yang ada kita dapat bawa pulang nanti. Di sini kan ada bajunya budak pulang ya nggak? Nah, artinya nanti anaknya lihat sana itu nanti maju pun nggak. Apalagi Pak Hakim sudah punya itu, sudah ada. Jadi ada semacam komunikasi, ada semacam hubungan batin, hubungan erat antara kita yang di Bandar Lampung dengan yang sini. Jadi maksud saya mengajak mereka. Nah ini salah satu di antara sekretaris ini, sekretaris SSG Kohar. Jadi orang 4 ini saya ajak sini, orang 3 ini mana yang kira-kira yang bisa kita bawa pulang ke depan, kita laksanakan yang paling terbaik. Bapak sekalian, ini saya dalam kaitan ini dengan ceramah ini, saya ingin menjustifikasi atau relevan enggak usaha-usaha yang dilaksanakan yang dilakukan oleh pengurus payudi, pengurus sekolah desa, pengurus apalagi university yang sudah mengumpulkan semacam-macam segmen masyarakat ini. Ada yang tingkat mahasiswa, ada tingkat siswa, ada tingkat emak-emak, ada tingkat macam-macam ya nggak di sini. Dia nggak mengenal itu, nggak mengenal strata sosial. Yang mana yang kaya, yang mana yang miskin, yang mana yang muda, campur aduk. Nah ini menarik ini menarik ini yang dapat kita ambil pelajaran sini, menarik ini. Dan Islam itu kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam, apalagi judul di sini saya melihat itu agama, perempuan dan ekonomi, ya nggak? Nah ini dalam konteks sekarang ini Indonesia yang sedang membangun masyarakat ini relevan, cocok ini. Mengapa perempuan diambil? Memang dalam kebanyakan terus terang saja perempuan itu banyak yang banyak segmen terpurukkan. Alhamdulillah Anda dapat sudah tidak dalam mendengar sini. Bagi yang belum pernah mengenal ini, kami boleh kata ada desa-desa yang dekat sana. Sebelum kita mengadakan penyembelihan kurban, kalau kami keluarga itu kurbannya di desa-desa itu. Sebelumnya kami survei dulu. Sudah pernah di mana ada desa yang sudah makan daging atau belum? Kita cari desa yang belum pernah makan daging. Dapat di situ, pas itulah kami korban. Luar biasa dia berterima kasih sekali. Baru kali ini kami makan daging dalam beberapa ini. Jadi kami korbannya nggak di masjid, nggak di rumah kan. Survei dulu. Ajar sudah itu. Nanti waktunya kita sembelih di tempat yang belum pernah makan daging tersebut. Dan kebetulan juga banyak orang-orang Islam yang taat, yang punya potensi. Ini kira-kira gambaran ajaran Islam itu tune in enggak dengan kegiatan-kegiatan, ya, dengan kegiatan-kegiatan kekinian, termasuk Ananda semua mahasiswa ini. Jadi agama, perempuan, ekonomi. Setelah saya renungkan, sebenarnya agak sulit kita mengambil pelajaran atau menetapkan figur, yaitu Siti Khadijah. Sudah selesai. Siti Khadijah itu dia perempuan, Siti Khadijah dia taat beragama, Siti Khadijah itu dia ekonom. Nabi Muhammad itu bisa ke sini ke sana karena Khadijah. Kalau dia tidak ada Khadijah, dakwahnya itu mungkin tidak akan berhasil, ya enggak? Tapi luar biasa sih. Nah kalau ingin mempelajari bagaimana Ananda semua perempuan ini ketika tune in untuk ke depan itu supaya berjaya, sudah dapat tune in dalam masyarakat, pelajarilah sejarah hidup Siti Khadijah. Bagaimana dia perjuangannya, bagaimana dia membantu Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita beri apresiasi dengan Khadijah. Mengapa Khadijah itu selalu disebut kalau ketika kita pernah mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah mesti itu disebutkan. Karena ini perannya luar biasa Siti Khadijah.
Nah, jadi ingin menghidupkan kembali makna sesungguhnya siapa dan apa dan bagaimana Siti Khadijah tersebut. Nah, ini relevansinya ya. Ini relevansinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam judul ini agama perempuan ekonomi. Jadi agama itu ya, dia chemistry dengan kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai face to face. Ini agama, ini dunia, ini akhirat, ini dunia. Ini kebanyakan pemahaman kita begitu. Padahal kita selalu berdoa setiap sholat. Doa yang selalu kita ucapkan itu mesti terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merupakan kesatuan. Dan Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Itu menuju ke akhirat tersebut. Dunia ini jangan diabaikan. Harus ingat. Istilahnya dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata apa namanya? La tansa nasibaka, la tansa. La tansa itu jangan kalau arti agama yang sering diterjemahkan la tansa. Jangan apa itu? Dilupakan. Jangan lupakan. Di balik dunia ini jangan lupakan. Ingat, kamu di dunia ini. Nah, kalau gitu. Jadi ada semacam dinamika dalam diri kita ini, ya enggak? Ingin mensikapi dunia ini. Jangan sampai dunia ini seolah-olah bukan milik orang Islam, dunia ini seolah-olah milik orang non-Islam. Nah ini yang kadang-kadang itu. Kenapa? Jangan lupakan. Bisa saja Ananda mensikapi bahwa terjemahan itu. Ingat, dunia ini karena kita nanti akan kembali kepada akhirat. Artinya dunia ini sebagai ladang yang harus kita pupuk dan harus kita hasilnya yang terbaik, dan hasil terbaik nanti kita menuju kepada akhirat. Jadi itu sebenarnya kehidupan dunia kemudian akhirat itu merupakan kesatuan. Ini yang perlu kita ingatkan. Artinya apa? Sekarang kita sekarang di sini harus untuk mengikuti ekonomi yang bagus. Ya. Itu tidak sepele, harus serius. Pak Akin itu saya bisa begini harus serius. Jadi jatuh bangunnya itu demen. Jangan yang bangun aja yang jatuh nggak mau. Jatuh bangun itu merupakan apa? Saling gitu ya. Saling mengisi gitu. Sama dengan perempuan laki-laki. Bukan face to face. Bukan laki-laki itu musuh perempuan, bukan. Dia saling gitu, saling isi mengisi. Laki-laki ini ada, eksistensi laki-laki ini karena ada perempuan. Perempuan itu ada karena ada laki-laki. Jadi saling dia. Kalau saling itu gimana? Memang saling membutuhkan. Gitu loh. Jadi kita laki-laki dengan perempuan itu harus saling membutuhkan. Ini yang perlu kita camkan dalam memahami agama dengan kehidupan dunia ini. Jadi chemistry. Jangan sampai kehidupan dunia ini kita tinggalkan hanya menuju pada akhirat, sehingga nanti kehidupan dunia ini diambil orang lain. Nah realitas sekarang ini, karena kita ada paham bahwa paham di dunia ini adalah paham yang lupa loh. Kira gitu. Tetapi kalau kita ingat benar-benar paham dunia ini memang dalam kehidupan kita memang harus kita kuasai. Dan untuk kuasai itu apa? Untuk menyebarluaskan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu konsepnya. Itu yang kedua sekali. Jadi yang kedua ini adalah chemistry dalam kita memahami kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Nah yang selanjutnya sekalian, dalam memahami kehidupan khususnya mengenai ekonomi. Nanti bisa ada lihat di dalam surat Isra itu ada sana. Di sana itu sangat rasional dalam kehidupan ekonomi. Enggak bim-salabim ya, enggak ibarat meletakkan telapak tangan jadi begitu enggak. Dia sangat rasional. Apa dalam Al-Quran bisa dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah,
sini dalam bahasa Indonesia ini bahasa statistik itu. Jika kamu begini-begini, maka kamu begini. Itu bahasa apa hipotesis itu. Jika begini, maka begini. Nah, gitu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka perolehan nanti seimbang dengan perbuatan baik kamu. Begitu dikira memahaminya in asantum di anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat jahat, maka perbuatan jahat tersebut, hasil perbuatan jahat itu setimpal juga dengan perbuatan yang kita perbuat. Jadi ibaratnya kalau kita masukkan batu ke dalam lubuk, diker, muncratnya itu, air muncrat itu sebesar setimbangan dengan batu. Itu pikiran itu nggak mungkin muncratnya air itu tidak seimbang dengan beratnya batu. Nah kira-kira itu yang disebut dengan hukum alam. Hukum alam itu rasional. Nah oleh karena itu di dalam memahami perekonomian, kalau kita ingin bergerak di ekonomi, harus kerja. Ilasantum, kalau perbuatan yang baik, maka itu baik. Jadi di sini tidak labim-selabim. Dalam konteks ini nggak boleh besarlah hasilnya ketimbang modal. Kalau kita punya modal 1 juta, dalam setahun itu kita kerjakan, jangan berharap kita harus dapat 5M. Kalau dapat 5M itu namanya bisa saja pakai judi, bisa juga pakai riba, bisa saja menghapus orang. Nah dalam Islam 3 hal yang tidak boleh, yaitu maghrib. Maghrib itu apa? Maisir, riba, dan riba. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itu kita harus kerja keras. Siapa yang kerja keras, perolehannya itu nanti nikmatnya luar biasa. Kalau dia punya modal 1 juta, dapat dalam setahun sekitar 10 juta, masih rasional. Tetapi kalau umpamanya dalam setahun tidak dapat 5M, mesti kangkaipo, mesti dia KKN, mesti dia korupsi, mesti dia macam-macam. Nah yang macam-macam ini kita harus nggak boleh, nggak bisa. Nah oleh karena itu Ananda semua dilatih oleh Payungi ini, ya, ini untuk apa? Untuk percaya diri, gitu loh. Bahwa kita bekerja keras, mudah-mudahan hasil nanti juga banyak. Itu nggak mungkin dong kalau kita nggak kerja hanya berdoa, semoga emas turun dari langit. Nggak akan mungkin itu. Ya, nggak akan mungkin. Hah? Mas Metro turun. Itu dia Mas Metro. Jadi bapak anak-anakku sekalian, di sini dibutuhkan orang yang dalam kehidupan dunia dan harus serius. Nah untuk serius ini nggak bisa labim, harus ada ilmunya. Ilmu berekonomi itu begini, ilmu beragama itu begini, ilmu berbudaya itu begini. Jadi antara satu sama lain itu chemistry. Nggak boleh bisa dipertentangkan satu sama lain. Ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa upaya-upaya Anda semua ini pada ini Anda apa? Yang semua ini luar biasa ini, mengajak ini kita semua supaya kita percaya diri, gunakan otak dan pikiran kita, perasaan kita untuk maisha. Jangan minta-minta pada orang lain. Wah itu luar biasa itu, luar biasa itu. Ini jangan, dalam agama itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Memberi itu lebih baik ketimbang meminta. Ini, nah bagaimana kita menjadikan diri ini sebagai orang pemberi? Nah, dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan hasil penelitian dari saya baca itu di WA dalam beberapa tahun yang lalu di Harvard University. Ada seorang profesor menyatakan sebenarnya kalau mau sukses, nah kita semuanya mau sukses enggak? Semuanya kalau ditanya mau sukses enggak? Sukses itu apa? Sukses itu ingin berhasil kan? Ingin berhasil. Apakah dia tandingannya? Bapak mau berhasil enggak? Oh, mau. Mahasiswa mau sukses enggak? Mau. Dosen mau sukses enggak? Mau. Enggak ada yang orang yang enggak mau sukses. Cuman apakah sukses itu? Bagaimana cara mengambil kesuksesan itu? Nah ini perlu menurut, dan saya melihat itu urut-urutannya itu sangat agamis dan sangat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi saya kemukakan nanti.
Dia dalam sukses itu, kalau Mario Teguh dulu mengatakan sukses successfully is seksi. Orang-orang sukses itu seksi ya. Orang yang berhasil itu seksi. Seksi apa? Ada daya tarik, ya nggak? Nah, daya tariknya apa? Daya tariknya ada 3. Ini yang harus dikuasai anak-anak kita semua. Yang pertama harus sehat lahir batin. Senam ini bermain ini, main olahraga ini. Maka hadis Nabi itu menyatakan sudah sholat subuh jangan tidur. Ayo kan begitu ya nggak? Karena tidur ini nanti banyak gangguan-gangguan, gitu loh. Jadi kalau sudah sholat subuh tidur, nah waktu subuh inilah turun rezeki. Itu ada hadisnya itu. Nah di sini kemetrinya ajaran Islam itu dengan usaha. Jadi anda sekalian, ya enggak? Sudah sholat subuh itu apakah dia bergerak, jalan kaki, olahraga dan sebagainya. Jangan sampai tidur lagi, membaca atau utak-atik HP dan sebagainya. Nah ini yang paling pokok yang kita kerjakan. Jadi anda sekalian, kalau kita mau sukses itu ya, yang pertama dikatakan di dalam pendidikan seorang profesor itu sebenarnya ada indikator, ada 100 indikator. Ada 100 indikator. Yang 20 indikator, yang 20 ke atas gitu. Yang 20 ke atas itu baru ditempati oleh NEM tertinggi, universitas terbaik. Itu 20 ke atas itu. Bukan 20 ke bawah. Ini loh. Kalau umpama di Indonesia ini siapa mana yang terbaik di universitas? UI, ya nggak? Gajah Mada. Apalagi kalau di agama itu WIN dan sebagainya. Ini masih setara dalam indikator 20 ke atas. Kalau nggak salah 23, 24. NEM itu apa? NEROM itu apa itu? Nilai evaluasi. Yang tertinggi itu 23. Orang pintar, orang dapat nilai yang tertinggi dalam masyarakat belum tentu sukses. Belum tentu sukses. Nah, belum tentu. Nanti saya urut ini. Yang orang yang sukses itu ini. Dan tidak ada semua di pelajaran dalam universitas yang terkenal. Nggak ada. Saya dulu kalau mengikuti dalam institut pendidikan, ranking terbawah terus. Itu terbawah terus ya. Paling tinggi lah itu 6, 7. Kalau nggak 4, 5, 6 gitu. Ingat saya kok di IN juga biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Tetapi alhamdulillah saya sebelum penelitian ini ada, saya sudah melaksanakan penelitian ini. Alhamdulillah saya sukses. Saya katakan sekarang saya sukses. Gitu. Kenapa? Karena memiliki indikator-indikator ini tadi. Coba kita urut ini hasil penelitian ini seorang profesor Harvard University. Ada 100 indikator, tetapi yang bisa sukses itu 1 sampai 10. 1 sampai 10 ini apa saja? Dan ini anda sekalian nanti supaya dicamkan dan dapat dilaksanakan. Yang pertama, honesty. Apa honesty itu? Jujur. Kalau mau sukses harus jujur. Mengapa Inggris orang Barat itu mengambil ekonomi syariah? Karena dalam ajaran ekonomi syariah itu kejujuran. Belum melihat orangnya dalam ajaran itu jujur. Gitu loh. Jujur apa itu jujur? Jujur itu nggak bohong. Ini. Tetapi kalau bohong dari sini ke sana beda-beda, nggak dipercaya orang lagi. Baru pertama kali sudah nggak percaya orang lagi. Ya. Ekonomi kada melorot. Itu kalau nggak jujur. Ini ada kemarin pengalaman yang bagus begini, saya berikan uang begini. Nggak tahu begini. Nah selesai kau kan bilang, nggak kan mungkin kau ini dapat sukses lagi. Orang sudah nggak percaya lagi, kau bohong terus. Selesai. Jadi kalau mau yang pertama, yang ini yang pertama honesty, jujur.
Ini orang barat, non Islam. Dia mengungkapkan, tetapi sangat Islami ajarannya. Jujur. Nah, jujur ini Bapak sekalian enggak ada. Ajarannya di bangku kuliah ada enggak Pak ajaran jujur? Wah, enggak ada itu. Mata kuliahnya enggak ada. Mata kuliah enggak ada itu jujur, Pak. Harus jujur. Tetapi dari mana kita peroleh? Di pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Apa kata bapak imamnya? Ayo nak kita salat maghrib sama-sama. Konsistensi ya. Ayo, jujur. Ayo makan bersama-sama. Jujur itu. Tetapi kalau bapaknya maghrib kemana-mana, nyuruh anaknya sholat, ini nggak jujur. Makanya terdapat dalam rumah tangga tersebut apa? Split personality, kacau balau dalam diri. Antara bapak emaknya dengan anaknya tidak selaras. Nggak bisa. Ya. Nah ini sekarang ini banyak pendidikan sekuler ini banyak menciptakan ketidakjujuran. Ini mau apa ini Pak? Politik praktis sekarang ini banyak sekali yang nggak jujur. Terus aja itu. Orang rakyat banyak nggak percaya dengan politik praktis ini nggak. Antara omongan satu, saya mendukung sekarang ini. Bentar lagi kalau nggak ada kepentingan, nggak dukung lagi. Itu sudah biasa, itu kan jujur itu. Maka ada pernah saya baca di WA yang kira-kira ada peluang untuk tidak jujuran ini. Yang pertama, orang-orang yang melakukan politik praktis. Luar biasa itu. Tapi alhamdulillah kacang itu nggak itu dia tahu tapi nggak ikuti itu. Nah yang kedua siapa? Yang bisa yang ada peluang untuk tidak jujur, pengacara. Polisi dulu, polisi. Ya itu pengacara. itu loh pengacara. Cara tuh begini. Nah ini bukan kita secara real, secara faktual gitu. Jadi kalau mau sukses dalam masyarakat, ya, yang pertama harus you dan kita semua jujur, honesty. Itu ajaran Islam yang pertama kali. Jujur itu. Kalau nggak jujur nggak bisa. Nah, oleh karena itu, wah ini yang kedua ini mau lakukan banyak ini. Saya ingin praktis saja, Nah yang kedua apa? Disiplin. Kalau undangannya jam 10, kok jam 10 seperempat gitu. Nah disiplinnya ajaran sholat, disiplin. Kapan waktu maghrib, kapan isya, kapan subuh. Itu disiplin. Jadi ajaran chemistry dia antara sholat dengan usaha itu chemistry. Disiplin. Kalau nggak disiplin nggak bisa. Saya bisa begini ini karena disiplin. Mas ini karena disiplin dan Mas Setiawan itu disiplin. Nah kalian betul-betul harus disiplin. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga ini bagus ini. Ini disebut dengan friendly. Friendly itu apa? Gaul, silaturahim, jangan jaim. Kalau jaim gak dapat duit itu. Apa itu jaim? Iya itu. Wah ngomongnya bukan banyak idealistik. Oh nggak level saya ngomong kamu. Ayo nggak dapat duit itu. Oke? Nggak dapat duit itu. Kalau penuh dengan tukang becak kita ngomongin baik. Dengan para jenderal juga kita ngomong baik. Dengan orang siapapun kita level saja. Apa beda antara tukang becak dengan kiai? Enggak beda. Dia manusia, dia punya perasaan dan pemikiran, dia punya tubuh dan sebagainya. Sama saja, itu kemanusiaannya. Oleh karena itu friendly itu apa? Gaul. Kalau dalam Islam itu silaturahim, hanya silaturahim. Nah ini silaturahim ini. Tapi silaturahim jangan diam-diam saja. Harus berkomunikasi. Komunikasi kita. Kalau nggak ngerti nanya, menurut saya Pak Hakim tadi menyatakan, kalau ada persoalan belum jelas, nanya. Komunikasi itu bahasa Jawanya komunikasi. Itu bahasa Jawanya. Teko ini. Muni. Apa itu muni? Ya ngomong ya. Biar tahu. Udah ngomong apa? Ngasih itu kan mesti materi.
tapi hal-hal yang bermanfaat. Ngasih, pasti ngasih. Jadi kalau umpama kita bersilaturahim, berkomunikasi, teko tidak muni, rugi sendiri. Nah yang keempat apa? 1 sampai 5 saja. Yang keempat itu selain disiplin tadi apa? Yang pertama, cintai pekerjaanmu. Harus cintai pekerjaanmu. Kalau nggak cinta nggak bisa. Saya alhamdulillah guru saya cinta. Dengan mata pelajaran saya cinta, saya baca terus saya gini. Jadi kalau ketika saya menyiapkan kembali ceramah itu nggak pakai buku lagi, sudah dapat semua. Karena apa? Karena saya cinta pada pelajaran. Jadi kalau kalian yang mencintai ini pekerjaan ini ya nggak, jangan wah harus dapat duitnya, belum tentu dapat duit ya nggak. Harus cintai. Nah, ini harus cinta. Yang ke berapa lagi? 5. Yang kelima apa? Yang kelima, ada orang yang terdekat, orang yang pendamping sebagai modal, sebagai pemberi motivasi. Kalau suami istrinya, saya bisa begini karena istri tercinta, ibu tercinta. Itu saya tuh mana ngomong gitu. Kalau kamu belum punya istri, belum punya suami, bapak, ibu. Kalau kita siapa? Teman, guru. Jangan dilecehkan itu, ya nggak? Harus siapa yang pendamping yang sesungguhnya, yang dapat memberi motivasi dia untuk maju. Nah, yang ke-1 lagi. Udah 5. Udah 5. Yang kelima. Udah. Yang kelima itu berani bersaing. Fastabiqul khairat. Kalau nggak berani bersaing nggak bisa. Mampu bersaing. Nah, mampu bersaing ini ada ilmu, ya nggak? Ilmu berkomunikasi, ilmu hal-hal yang sama-sama win-win solution. Dia untung, saya untung. Nah, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu kita harus juga mengetahui budaya kita Indonesia ini multi budaya, banyak banget. Dengan mengetahui budaya Jawa, budaya Sumatera, tujuannya apa? Kita ingin mengidentifikasikan diri bahwa saya ini sama dengan Anda. Seorang dosen harus tahu mahasiswa-mahasiswa dari mana. Supaya apa? Secara psikis dia mengucapkan itu jangan tersinggung mahasiswa-mahasiswa. Nah, ini budaya. Ya, harus apa? Budaya itu penting diketahui. Jadi dengan ada yang budaya ini kita bersaing fastabiqul khairat apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersaing dalam untuk mencapai kesuksesan. Itu harus begitu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Nah, yang terakhir lah saya berbicara. Yang terakhir apa? Life organized. Apa itu life organized? Hidup itu teratur. Jadi kalau nggak teratur nggak bisa lah. Kapan tidur? Kapan main-main? Kapan belajar? Kapan ketawa? Kapan makan? Terakhir harus jujur. Jadi kalau umpamanya jam 11 belum juga tidur, masih juga akan minum yang terlarang sebagainya. Nggak bisa, nggak akan sukses. Ya, jadi secara pragmatis, secara praktis saya kemukakan ini agar ini sangat bersesuaian, relevan dengan ajaran-ajaran Islam. Nggak ada yang tidak bersesuaian. Nah, kalau mau sukses dalam masyarakat, paling tidak itu tadi saya kemukakan tadi sebenarnya banyak. Tetapi yang paling urutan itu tadi. Yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga friendly, yang keempat mencintai pekerjaan, yang kelima mau bersaing, yang keenam ingat siapa yang pendamping tersebut, yang kelima yang selanjutnya adalah life organized, teratur hidup ini. Saya kira ini yang paling menonjol ya. Dan saya mungkin sudah masih banyak saya akan mengungkapkan ya dalam kaitannya ini. Jadi kesimpulannya agama dan perempuan dan ekonomi ini merupakan kesatuan, merupakan chemistry yang tidak bisa dipisahkan satu. Kalau ingin mau perempuan, agama dan ekonomi harus banyak mempelajari siapa dan apa dan bagaimana. Siti Khadijah, nggak usah pelajari lain. Siti Khadijah selesai. Harus pelajari sejarah.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah itu jangan melupakan sejarah. Pelajari itu semua. Saya kira ini ada sekalian. Mungkin dalam beberapa kesempatan yang akan datang kita sering berdiskusi, kita bertemu. Ya menurut saya ini kan kadang lebih duluan saja. Kalau ilmunya mungkin lebih baik, lebih banyak anak-anak semua. Kadang lebih duluan, saya kemukakan lebih duluan. Ya, dan kebetulan saya juga banyak membaca. Perpustakaan saya juga agak lengkap juga dengan lain. Saya kira ini saja, lebih kurang mohon maaf. Dan mudah-mudahan ulang tahun Payungi ini dapat maju terus. Go ahead. Go ahead. Dan mudah-mudahan selalu sukses. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.